Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lailatul Qadriyah dengan NIM 2022050103034. Jadi di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah leadership dengan menjelaskan materi mengenai studi kepemimpinan Universitas of Michigan yang menyangkut evolusi model dan implementasinya. Sebelumnya kita membahas dulu apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan merupakan salah satu elemen krusial dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan studi organisasi, yang dimana studi mengenai kepemimpinan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan organisasi. Adapun salah satu penelitian klasik yang memberikan kontribusi besar dalam pemahaman mengenai gaya kepemimpinan adalah studi kepemimpinan Universitas of Michigan yang dimulai pada tahun 1950-an di bawah arahan Francis Slicker, yang dimana studi ini menandai langkah penting dalam transisi pendekatan kepemimpinan dari sifat otoriter ke arah yang lebih partisipatif dan berorientasi pada manusia. Dalam perkembangannya, Universitas of Michigan tidak hanya berhenti pada studi awal tersebut, tetapi juga mengembangkan kerangka kepemimpinan yang lebih komprehensif melalui Michigan Model of Leadership atau MMOL, yang dimana model ini menggabungkan prinsip-prinsip dari Competing Value Framework dan menawarkan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika organisasi modern. MMOL atau Michigan Model of Leadership ini juga digunakan secara luas dalam pelatihan kepemimpinan, baik dalam lingkungan akademi maupun profesional, untuk membentuk kepemimpinan yang mampu beradaptasi, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu, studi kepemimpinan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai evolusi studi kepemimpinan Universitas of Michigan, mulai dari fase awal hingga pengembangan MMOL. Kemudian kita lanjut pada sejarah dan kontribusi awal studi kepemimpinan Universitas of Michigan. Studi kepemimpinan Universitas of Michigan dimulai pada awal 1950-an sebagai bagian dari proyek besar dalam memahami dinamika organisasi dan perilaku kerja di lingkungan industri. Dipimpin oleh Francis Slicker dan tim peneliti dari Institute for Social Research, studi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu kepemimpinan dan manajemen modern. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menekankan pada sifat atau karakteristik pribadi pemimpin, studi ini beralih pada fokus perilaku pemimpin dalam konteks interaksi dan bawahannya. Kontribusi paling signifikan dari studi ini adalah identifikasi dua dimensi utama, yaitu dalam perilaku kepemimpinan, yang dimana yang pertama ada orientasi pada produksi atau production oriented leadership dan orientasi pada karyawan atau employee oriented leadership, yang dimana pemimpin yang berorientasi pada produksi lebih menekankan pada efisiensi, prosedur kerja, dan pencapaian target, sementara pemimpin yang berorientasi pada karyawan lebih memperhatikan hubungan internal personal, motivasi, dan kesejahteraan anggota tim. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pemimpin yang mengutamakan orientasi pada karyawan cenderung menghasilkan tingkat kepuasan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi di lingkungan kerja, yang dimana temuan ini menjadi dasar bagi berkembangnya pendekatan kepemimpinan yang lebih manusiawi dan partisipatif, dan mendorong organisasi untuk tidak hanya mengejar hasil tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologi dari pekerja. Selain itu, studi Michigan ini juga memperkenalkan konsep penting lainnya seperti komunikasi dua arah, pengambilan keputusan, partisipasif, serta dukungan sosial dari atasan, yang dimana semuanya menjadi elemen penting dalam teori-teori kepemimpinan modern. Studi ini juga memberikan dasar untuk pengembangan skala pengukuran perilaku pemimpin dan penguji empiris terhadap efektivitas gaya kepemimpinan dalam berbagai konteks organisasi. Dengan pendekatan yang berbasis data dan observasi langsung di berbagai organisasi industri, studi ini berhasil menjabatani kesenjangan antara teori praktik dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kontribusi awal dari studi kepemimpinan Universitas of Michigan dianggap sebagai salah satu dasar utama dalam disiplin manajemen dan terus mempengaruhi praktik kepemimpinan hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai studi kepemimpinan Universitas of Michigan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.